Kebanyakan orang suka makan coklat karena kelezatan cita rasanya. Tapi coba tanyakan, apakah mereka mengenal tanaman penghasil biji kakao itu? Karena kelezatannya, coklat disebut sebagai makanan dewa. Tanaman kakao yang nama latennya Theobroma cacao awalnya ditemukan di hutan tropika benua Amerika Latin. Suku Aztec di Costa Rica telah menikmati coklat sebagai minuman lezat pada tahun 400 sebelum Masehi. Di Indonesia, kakao mulai ditanam pada masa penjajahan Belanda dan diusahakan sebagai perkebunan besar negara. Kakao mulai diusahakan sebagai perkebunan rakyat mulai awal tahun 1980-an. Dan secara cepat, mulai tahun 1990-an berkembang sebagai tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. Saat ini, luas pertanaman kakao di Indonesia kurang lebih 750.000 hektar, dan 90% diantaranya adalah perkebunan rakyat. Jenis kakao yang ditanam mayoritas adalah kakao lindak atau bulk cocoa. Sedangkan kakao edel atau fine cocoa hanya diusahakan di Jawa Timur oleh PTP Nusantara 12. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan kakao dunia menyebabkan harga kakao relatif stabil tinggi selama 5 tahun terakhir. Pada bulan Juli 2007, harga kakao dunia sekitar $2,17 per kilogram biji. Semakin tingginya pendapatan masyarakat, akan semakin tinggi kebutuhan makanan lezat dan bergizi, termasuk coklat. Kakao mengandung senyawa antioksidan yang berfungsi menghambat proses penuaan dan kerusakan sel tubuh. Kakao mengandung asam oleat yang tinggi dan bersifat dapat mengurangi penyakit jantung koroner. Tidak banyak yang menyadari bahwa coklat membangkitkan perasaan bahagia bagi yang menikmatinya. Pada saat menikmatinya, kita akan menghasilkan endorfin, sejenis protein dalam otak. Selanjutnya terjadi proses terbentuknya senyawa dopamin yang memunculkan rasa senang dan bahagia. Bagaimanakah cara budidaya kakao? Tayangan berikut memaparkan teknik budidaya kakao yang telah diteliti dan dibakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Pertama, perkecambahan. Benih kakao yang diterima dari kebun benih segera dikecambahkan sebab benih kakao bersifat cepat tumbuh atau tidak mempunyai masa dorman. Kemudian perkecambahan dapat dilakukan pada medium karung goni dan atau medium pasir halus. Karung goni bekas beras yang bersih dicelupkan pada larutan fungisida yang berbahan aktif mancozeb, misalnya Ditan M45 0,2%, Manzet, dan Delsin. Selanjutnya, karung dihamparkan di lantai dan siapkan juga satu lembar karung goni lain sebagai penutup. Benih dihamparkan di atas karung dengan jarak antar benih 2 x 3 cm, sehingga untuk karung goni berukuran 100 cm x 72 cm memuat 1.200 benih. Hamparan tersebut selanjutnya ditutup dengan karung goni lain yang telah dicelupkan pada fungisida. Pendederan disiram secukupnya setiap hari agar kondisinya tetap lembab. Medium perkecambahan pasir. Bedengan dibuat membujur arah utara selatan, diberi atap dari anyaman daun kelapa atau tebu. Atap juga dapat menggunakan paranet. Lapisan medium dari bawah ke atas adalah tanah, batu kerikil tebal kurang lebih 10 cm,
dan teratas adalah pasir halus dengan tebal kurang lebih 20 cm tanah. Benih ditata dengan jarak antar benih 2,5 cm kali 4 cm atau 1000 benih per meter persegi. Bagian calon akar menghadap ke bawah. Selanjutnya, benih ditutup dengan potongan jerami atau alang-alang dan disiram setiap hari. Setelah 4 hari, benih berkecambah. Kriteria benih yang dapat dipindahkan ke polybag adalah panjang radikula 1-2 mm dan umur kurang dari 12 hari. Yang kedua, pembibitan kakao. Syarat-syarat untuk lokasi pembibitan kakao harus dekat dengan sumber air, berdrainase baik dan datar, juga dekat lokasi penanaman, dan terlindung dari gangguan angin kencang penyebab kerusakan lainnya. Persiapan bahan medium pembibitan. Medium pembibitan terdiri atas tanah lapis olah, pasir, dan pupuk kandang. Bahan-bahan tersebut diayak dengan ayakan halus 0,5 kali 0,5 cm. Selanjutnya, ketiga bahan tersebut dicampur rata dengan perbandingan 1:1:1. Siapkan kantong plastik atau polybag warna hitam atau putih dengan ukuran 20 x 30 cm, tebal 0,08 cm. Diberi lubang drainase sebanyak 18 lubang per kantong dengan diameter lubang 1 cm. Bedengan pembibitan dibuat di bawah naungan alami atau naungan buatan, misal dari anyaman daun kelapa atau tebu. Atap bedengan pembibitan juga dapat menggunakan paranet berwarna hitam. Tinggi atap bedengan dapat dibuat 2 meter. Intensitas cahaya matahari yang diteruskan atap 30-50% dari penyinaran langsung. Penanaman kecambah kakao. Polybag yang berisi medium pembibitan ditata dengan jarak 15 x 15 cm atau 15 x 30 cm. Kemudian, pindahkan kecambah kakao yang telah memenuhi syarat ke dalam polybag. Kecambah ditanam pada tengah-tengah polybag dan tanah di sekitarnya ditekan atau dipadatkan agar kecambah tidak goyah. Untuk pemeliharaan pembibitan, penyiraman dilakukan setiap hari atau sesuai dengan kondisi cuaca. Pemupukan dilakukan tiap 2 minggu dengan urea 2 gram per bibit. Pupuk ditebarkan dalam alur di sekeliling bibit dan ditutup dengan tanah serta disiram. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara kimiawi. Pada umumnya, penyakit pada bibit adalah Phytophthora palmivora dan Colectrotrichum. Penjarangan bibit dilakukan apabila daun antar bibit saling tumpang tindih dan pertumbuhannya tidak seragam. Pembukaan atap bedengan dilakukan secara bertahap seiring dengan bertambahnya umur bibit. 2 minggu sebelum pindah ke lapangan, atap telah dibuka penuh. Kriteria bibit pindah ke lapangan atau kebun. Pastikan umur bibit 3-5 bulan. Tinggi antara 40-60 cm. Sedangkan jumlah daun minimum 12 helai. Dan diameter batang antara 0,7 sampai 1 cm atau sebesar pensil.
Ketiga, bibit sambung. Untuk mendapatkan bahan tanam klonal, maka perlu dilakukan pembibitan klonal dengan cara membuat bibit sambungan. Langkah pembuatannya sebagai berikut. Siapkan bibit kakao umur 3 bulan yang sehat dan kekar pertumbuhannya. Siapkan juga entres klon yang akan dipilih, misalnya TSH 858, ICS 60, GC7, dan sebagainya. Umur entres hampir sama dengan batang bawah. Entres tersebut adalah cabang plagiotrop yang sehat dan tidak bertunas atau flush. Berwarna hijau kecoklatan dengan diameter kurang lebih 1 cm. Batang bawah dipotong mendatar, disisakan 3 lembar daun. Untuk satu sambungan diambil 3 mata tunas entres. Pangkal entres disayat miring pada kedua sisi sehingga runcing seperti baji. Entres disisipkan pada ujung batang bawah yang dibelah. Pertautan diikat tali plastik dan entres ditutup kantong plastik dan diamati setelah 10-15 hari. Pada sambungan jadi dibiarkan tumbuh sepanjang 2 cm. Kemudian tutup entres dibuka tanpa melepas tali ikatan pertautan. Tali ikatan pertautan dibuka setelah tunas baru berumur 3 bulan. Bibit siap ditanam ke lapangan setelah berumur 7 bulan. Keempat, persiapan lahan kakao. Kakao menghendaki naungan supaya dapat tumbuh dengan baik dan memberikan produksi biji yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penanaman, perlu dilakukan persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan 2 tahun sebelum tanam atau disebut dengan TTAD, tahun tanam akan datang. Langkah persiapan lahan meliputi pembukaan lahan atau pembabatan semak belukar, pembuatan teras bagi lahan miring lebih dari 15%, penanaman pohon pelindung atau penaung tetap dan sementara, pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk organik pada lubang tanam. Pohon pelindung tetap berupa lamtoro atau Leucaena sp dengan varietas anjuran PG79 dan L19. Kemudian Gliricidia sp, kelapa atau Cocos nucifera, pinang, dan pete. Sebagai penaung sementara berupa pisang atau Musa sp dan Mogania macrophylla. Perbandingan populasi antara penaung tetap dengan tanaman pokok kakao pada awalnya adalah 1:1. Kemudian berangsur-angsur menjadi 1:4 atau 1:6. Penaung produktif lebih dianjurkan untuk usaha tani kakao rakyat. Sedangkan untuk perusahaan besar, lamtoro merupakan anjuran untuk penaung. Kelima, pertanaman TBM1 atau tanaman belum menghasilkan tahun ke-1. Kakao ditanam pada awal bulan hujan. Di daerah selatan Khatulistiwa, umumnya penanaman dilakukan pada bulan Desember. Jarak tanam kakao anjuran adalah 3 x 3 meter sehingga populasi per hektar 1.100 pohon. Pemeliharaan yang harus dilakukan pada pertanaman kakao muda atau TBM1 sampai dengan 3 antara lain adalah wiwilan, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama, dan penyakit. Pekerjaan khusus yang harus dilakukan pada saat TBM2 adalah pangkas bentuk yang dilakukan pada awal musim penghujan. Pangkas bentuk dimaksud agar tanaman mempunyai bentuk yang kuat dan seimbang sehingga akan mendukung kesehatan tanaman dan produktivitas. 6.
Pemeliharaan tanaman menghasilkan. Kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan meliputi pembuangan tunas atau wiwilan, pemangkasan, pemeliharaan, dan pemangkasan produksi, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Wiwilan atau pembuangan tunas air dilakukan sebulan sekali atau 2 kali tergantung pada laju tumbuhnya. Pemangkasan dilakukan untuk mempertahankan kerangka yang telah terbentuk. Bagian yang dipangkas adalah cabang-cabang saling tumpang tindih dan cabang sakit. Tinggi tanaman dipertahankan maksimum 4 meter. Frekuensi pangkasan sekitar 3-4 kali per tahun. Pangkasan produksi dilakukan pada bulan April dan Oktober atau November dengan tujuan untuk memacu pembungaan. Moto pangkasan adalah SSR, sedikit, sering, dan ringan. Proses berikutnya adalah pemupukan, bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan meningkatkan produksi tanaman. Dosis dan jenis pupuk ditentukan dari hasil analisa tanah dan atau daun yang dilakukan setiap tahun. Selain itu, pemupukan juga dapat ditentukan dengan menghitung neraca hara atau menengarai adanya gejala kahat hara. Dengan analisa tanah dan atau daun dapat ditentukan dosis dan jenis pupuk yang tepat, sehingga akan memberikan dampak pengelolaan tanaman yang baik. Bahan pupuk sebagai sumber N atau nitrogen adalah urea dan ZA. Sumber P atau fosfor adalah SP36 dan rock fosfat atau RP. Sumber K atau kalium adalah KCl, kalium klorida atau potasium klorida. Sedangkan sumber Mg atau magnesium adalah dolomit dan kiserit atau MgSO4. Pemupukan dilaksanakan 2 kali setahun, yaitu pada awal musim hujan antara bulan Oktober dan November, dan akhir musim penghujan antara Maret dan April. Di luar waktu tersebut, pemupukan dapat dilakukan asal terdapat cukup air. Aplikasi pupuk. Sebelumnya, lingkar tajuk tanaman dibersihkan dari gulma atau seresah dan dibuat parit dengan kedalaman 10 cm sekeliling pohon. Parit tempat menaruh pupuk berjarak 1 sampai 1,5 meter dari batang kakao. Pupuk ditaburkan pada parit tersebut dan selanjutnya ditutup dengan tanah agar tidak terjadi volatilisasi pupuk urea sehingga menurunkan efektivitas pupuk. Tujuh, pengelolaan pohon penaung. Untuk penaung sementara seperti mogania dipangkas setahun sekali pada musim hujan. Pisang jumlah anakannya dibatasi maksimum 2 batang per rumpun. Pisang perlu diberi pupuk dengan dosis 300 gram urea, 300 gram SP36, dan 400 KCl per pohon per tahun. Sedangkan untuk penaung tetap, pada awal musim penghujan 50% populasi lamtoro atau glirisidia ditokok secara berselang-seling dan sisanya ditokok pada musim hujan tahun berikutnya. Penokokan dilakukan pada jarak 1 meter di atas tajuk kakao. Setiap 3 bulan sekali, ranting dan cabang yang bersifat mengganggu dibuang. Penaung kelapa tidak dilakukan penokokan, tetapi pelepahnya disiwing atau pelepah kelapa dipotong setengah panjangnya. Agar kelapa tetap produktif, maka perlu dilakukan pemupukan. 8. Hama dan penyakit kakao dan pengendaliannya. Teknik pengendalian hama utama kakao.
Yang pertama, hama penggerek buah kakao (PBK) atau Conopomorpha cramerella. Hama penggerek buah kakao atau PBK merupakan hama yang sangat merugikan perkakaoan Indonesia. Luas serangan hama PBK di Indonesia saat ini telah mencapai 348.733 hektar dari total areal pertanaman kakao 780.000 hektar. Kerugian akibat serangan PBK merupakan resultan dari penurunan berat biji, peningkatan persentase biji kualitas rendah, kehilangan hasil, dan meningkatnya biaya panen diakibatkan sulitnya memisahkan biji yang terserang dari kulit buah. Total kerugian kakao Indonesia akibat serangan PBK mencapai 500 miliar per tahun. Gejala serangan. Hama ini menyerang buah-buah kakao mulai dari yang masih muda, yang panjangnya kurang lebih 8 cm, sampai buah menjelang masak. Stadium yang menimbulkan kerusakan adalah stadium larva. Larva PBK memakan daging buah dan saluran makanan yang menuju biji, tetapi larva tidak menyerang biji. Buah yang terserang warna kulitnya pudar dan timbul belang warna hijau kuning atau merah jingga. Dan bila buah dikocok tidak berbunyi. Saat buah dibelah, daging buahnya akan tampak berwarna hitam. Biji-biji melekat satu sama lain, warnanya hitam, keriput, biji lengket pada kulit buah. Terdapat 3 kategori serangan akibat PBK, yaitu serangan ringan bila biji lengket kurang dari 10%, serangan sedang bila biji lengket antara 10 sampai 50%, dan serangan berat bila biji lengket lebih dari 50% atau biji tidak dapat dikeluarkan dari kulit buah. Dengan mengamati tingkat kerusakan ini, dapat diduga kehilangan hasil akibat PBK. Pengendalian PBK dapat dilakukan berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT dengan komponen-komponen sebagai berikut. Pangkasan kakao. Pangkasan kakao bertujuan meningkatkan pembungaan dan pembuahan, memperbaiki aerasi kebun, dan mempermudah manajemen tanaman. Pemupukan. Pemumpukan kakao bertujuan untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan produksi buah. Dengan hasil buah yang banyak, diharapkan terjadi penurunan intensitas serangan dan tingkat kerusakan biji karena efek pengenceran. Pupuk organik dan anorganik dapat digunakan dengan dosis yang didasarkan pada hasil analisis tanah dan daun kakao. Panen sering dilakukan terhadap buah masak, masak fisiologis, dan buah terserang PBK. Interval panen 4-7 hari. Buah langsung dibelah dan diambil bijinya pada hari yang sama. Sanitasi. Sanitasi yaitu melakukan pembenaman kulit buah dan plasenta dengan kedalaman sekitar 20 cm dari permukaan tanah. Pemanen mengumpulkan buah yang dipanen pada TPH atau tempat pengumpulan hasil. Jumlah TPH dan lubang sanitasi tergantung pada volume panen. Sebagai patokan, setiap 4 hektar areal kakao diperlukan 1 TPH dengan 1 lubang sanitasi. Lubang segera ditutup tanah apabila kegiatan pemecahan buah telah selesai. Penyarungan buah. Penyarungan buah dilakukan pada buah umur 3 bulan yang diperkirakan panjang antara 8-10 cm. Penyarungan dilakukan menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau pipa paralon atau PVC yang berdiameter 1,5 inci atau 5 cm. Penyarungan dilakukan pada musim pembuahan rendah
yaitu 3 bulan dari saat panen rendah. Pengendalian hayati. Dengan memanfaatkan semut hitam atau Delicodarus thoraxicus dan penyemprotan jamur entomopatogen atau Biferia bassiana. Semut hitam yang bergerombol pada buah kakao menghalangi PBK meletakkan telur pada buah. Sedangkan jamur Biferia bassiana menyebabkan larva, pupa, dan imago PBK sakit. Penyemprotan insektisida. Penyemprotan insektisida dilakukan terutama jika serangan PBK dengan kriteria sedang dan berat mencapai 30%. Penyemprotan dilakukan pada saat buah kakao sebagian besar berumur 3 bulan atau berukuran panjang antara 8 sampai 10 cm. Sasaran penyemprotan adalah buah-buah kakao tempat imago PBK bertelur dan cabang-cabang horizontal tempat beristirahatnya imago PBK. Insektisida yang digunakan dari golongan piretroid sintetik dan dianjurkan yang sudah diuji keefektifannya. Konsentrasi formulasi yang digunakan berkisar antara 0,06% sampai 0,1% atau sesuai anjuran pada kemasan pestisida dan menggunakan alat semprot knapsack sprayer. Volume semprot 250 ml per pohon atau 250 liter per hektar. Hama pengisap buah atau Helopeltis spp. Gejala serangan. Helopeltis spp merupakan hama utama kedua setelah PBK. Serangga muda atau nimfa dan imago Helopeltis dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman kakao dengan cara menusukkan alat mulutnya atau stilet ke dalam jaringan tanaman untuk menghisap cairan sel-sel di dalamnya. Bersamaan dengan tusukan stilet tersebut, Helopeltis akan mengeluarkan cairan yang bersifat racun dari dalam mulutnya yang dapat mematikan jaringan di sekitar tusukan tadi. Akibatnya akan timbul bercak-bercak cekung berwarna coklat muda yang lama-kelamaan berubah menjadi kehitaman. Serangan dapat terjadi pada buah muda dan pucuk yang dapat menyebabkan buah mati dan mati pucuk. Pengendalian hayati. Dengan memanfaatkan semut hitam atau Delicodarus thoraxicus yang bersimbiose dengan kutu putih. Kerumunan semut hitam menghalangi Helopeltis untuk bertelur dan makan, oleh karena itu populasi semutnya harus berlimpah. Upaya untuk meningkatkan populasi semut hitam dapat dilakukan dengan menyediakan sarang-sarang semut dan menempelkan kulit buah yang mengandung kutu putih untuk menarik semut mendekati buah. Selain semut hitam, pengendalian hayati dapat juga menyemprotkan suspensi spora jamur entomopatogen Biferia bassiana dengan dosis 2 kg biakan padat per hektar atau konsentrasi 10⁻⁷ spora per mili. Pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi dilakukan dengan penyemprotan insektisida kimia berbahan aktif metomil, BPMC, atau golongan sintetik piretroid seperti sipermetrin, sihalotrin, betasiflutrin, dan lain-lain dengan konsentrasi anjuran. Pelaksanaannya dilakukan oleh Sistem Peringatan Dini atau SPD, yaitu penyemprotan dilakukan hanya terhadap buah yang ada hamanya atau ada gejala serangan baru. Sasaran penyemprotan adalah seluruh tajuk tanaman kakao dengan volume semprot 500 cc per pohon atau 500 liter per hektar. Penyakit tanaman kakao. Penyakit utama tanaman kakao antara lain
busuk buah, dan VSD yang cukup merugikan petani. Gejala dan cara pengendaliannya sebagai berikut. Penyakit busuk buah kakao. Penyakit busuk buah kakao disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora. Serangan dapat terjadi pada buah, batang, dan daun muda kakao. Serangan pada buah dapat terjadi pada pentil, buah muda, dan buah tua. Gejala serangan diawali buah berbercak kehitaman. Kemudian busuk basah yang mulai dari ujung atau pangkal atau tengah buah kakao. Penyakit ini dapat menyebar melalui percikan air hujan, kontak langsung antar buah sakit dan buah sehat, kontak tanah dengan buah karena jamur Phytophthora bersifat soil-borne atau terbawa tanah. Selain itu, dapat juga melalui binatang, misalnya bekicot, tupai, tikus, semut, dan lain-lain. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya busuk buah kakao antara lain kelembapan kebun dan curah hujan. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan mengurangi kelembapan tajuk dengan pemangkasan kakao dan pengaturan pohon penaung. Sanitasi, yaitu dengan membuang buah busuk yang ada di pohon. Menggunakan agens hayati Trichoderma speciosa dengan dosis 15 kg per hektar dengan volume semprot 500 liter per hektar dan menggunakan alat semprot knapsack sprayer. Menggunakan fungisida kimiawi seperti fungisida tembaga atau kontak dengan konsentrasi 0,3%. Contoh fungisida tersebut antara lain Nordox, Cupravit, atau fungisida berbahan aktif golongan metalaksil, misalnya Ridomil Gold MZ 0,2%. Penyemprotan dilakukan dengan interval 2 minggu sekali. Selain itu, buah yang terserang penyakit busuk buah harus dipanen. Selanjutnya dipendam. Untuk mempercepat kematian jamur serta pengomposan, dapat ditambah bahan pengompos yaitu urea plus kapur dengan dosis 200 gram per 20 buah. Selain itu, pengendalian busuk buah dapat juga dilakukan dengan menanam kakao yang tahan terhadap penyakit tersebut, antara lain klon DRC 16, SCA 6, SCA 12, ICS 6, dan hibridanya. Penyakit vaskular streak dieback atau VSD. Penyebab penyakit VSD adalah jamur Onchobasidium theobrome. Penyakit VSD mulai menyerang pada daun muda dan setelah 3-4 bulan kemudian gejala akan muncul pada daun yang telah tua. Daun menguning dengan bercak hijau dan akhirnya rontok sehingga ranting tampak ompong. Gejala khas yang dapat dikenali dari penyakit ini adalah adanya 3 noktah coklat pada bekas tangkai daun. Bila kita membelah ranting sakit secara membujur, maka akan terlihat adanya garis coklat pada kayu dari ranting atau cabang sakit. Selain itu, ranting yang sakit kulitnya menjadi kasar, sedangkan ranting yang sehat biasanya berkulit halus. Penyakit ini dapat tersebar melalui angin. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap intensitas serangan antara lain kelembapan kebun dan curah hujan yang tinggi. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan pemangkasan sanitasi dengan cara memotong ranting sakit sampai batas bagian yang sehat ditambah 30 cm di bawahnya. Mengurangi kelembapan tajuk tanaman dengan pengaturan pohon penaung.
Kemudian memberi hara yang cukup agar tanaman sehat. Dan menanam bahan tanam kakao tahan penyakit VSD seperti ICS 13, SCA 12, SCA 6, KW 162, KW 165, KW 215, KW 523, KW 426, KW 427, dan K14. 9. Rehabilitasi tanaman kakao. Perbaikan kakao yang produktivitasnya rendah namun cukup sehat dapat dilakukan melalui penerapan teknologi sambung samping atau SAM-SAM atau sambung pucuk. Teknologi ini mudah diterapkan oleh petani dan cepat meningkatkan produksi kakao. Rehabilitasi ini dilakukan pada awal musim penghujan. Sebagai bahan batang atas digunakan entres cabang plagiotrop yang berwarna hijau kecoklatan dengan daun telah menua dan berdiameter kurang lebih 1 cm. Entres dapat diambil dari pohon terpilih yang produksinya tinggi dan jelas identitasnya. Pelaksanaan sambung samping dan sambung pucuk. Pilih pohon kakao yang sehat tetapi produksinya rendah. Siapkan entres dari tanaman terpilih atau produksi tinggi dan sehat, panjang entres 10-12 cm dengan 3-4 mata tunas. Entres harus segar. Pangkal entres dipotong meruncing seperti baji. Panjang sayatan antara 3-4 cm. Jangan lupa pergunakan pisau sambung yang tajam dan bersih. Pada ketinggian 45-60 cm dari permukaan tanah, kulit batang ditoreh vertikal sepanjang 5 cm dengan jarak torehan 1-2 cm atau sama dengan diameter entres yang akan disisipkan. Tebal sayatan sampai mencapai kambium. Sisipkan entres ke dalam sayatan kulit secara hati-hati. Selanjutnya ditutup dengan kantong plastik serta diikat dengan tali rafia. Pengikatan harus cukup erat sehingga air tidak masuk ke dalam luka sayatan. Kunci keberhasilan sambung samping antara lain terletak pada sejauh mana entres terhindar dari dehidrasi dan luka sayatan terhindar dari air hujan. Sambungan dikatakan berhasil apabila sesudah 3-4 minggu entres tetap segar dan tunas tumbuh. Sesudah tunas tumbuh 2 cm, tutup plastik dibuka dengan cara merobek dan tali tidak dilepas. 3 bulan setelah penyambungan, bila entres telah tumbuh dan melekat erat, maka tali pengikat dilepas. Langkah seperti tersebut di atas juga dilakukan pada teknik sambung pucuk.